Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alice Alvanella, NIM 0603521072. Saya Rizky Dwikiananto dari kelompok 6. NIM saya 0603521050. Saya Nisa Putri Damayanti, saya dari kelompok 6 dengan nomor NIM 0603521073. Saya Jibrora Sabrina Mazai Permana Putri dari kelompok 6, NIM 0603521071. Nama saya Yolanda Risa Rizkita dari kelompok 6, NIM saya 0603521069. Fungsionalisme lebih menekankan pada fungsi mental daripada elemen-elemen mental. Fungsi-fungsi psikologis adalah adaptasi terhadap lingkungan sebagaimana adaptasi biologis Darwin. Kemampuan individu untuk berubah sesuai tuntutan dalam hubungannya dengan lingkungan adalah sesuatu yang terpenting. Fungsionalisme juga sangat memandang penting aspek terapan atau fungsi dari psikologi itu sendiri bagi berbagai bidang dan kelompok manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Damayanti dengan nomor NIM 0603521073. Saya akan mempresentasikan seorang tokoh psikologi fungsionalisme yang bernama Hugo Meisterberg. Riwayat hidup Hugo Meisterberg. Hugo Meisterberg lahir di Danzig, Jerman pada tanggal 1 Juni 1836. Ayahnya seorang pedagang sedangkan ibunya ialah seorang seniman. Keluarganya sangat mencintai seni dan Meisterberg mendorong untuk mengeksplorasi musik, sastra, dan juga seni. Ketika dia berumur 12 tahun, ibunya meninggal. Kematian ibunya menandai perubahan besar dalam kehidupan anak lelaki itu, mengubahnya menjadi seorang pria muda yang serius. Meisterberg menulis puisi, memainkan selo, menerbitkan koran sekolah, dan bertindak dalam drama lokal. Pada tahun 1880, ayahnya pun wafat. Setelah lulus dari gimnasium Danzig pada tahun 1882, ia mendaftar di Universitas Leipzig. Ketika dia mulai belajar psikologi sosial, Meisterberg kemudian mengalihkan perhatiannya ke kedokteran. Setelah bertemu pelopor psikologi Wilhelm Wundt yang mendorongnya untuk menjadi bagian dari lab psikologi di Universitas Meisterberg memutuskan untuk mengabadikan dirinya untuk mempelajari psikologi. Ia meraih gelar PhD dalam psikologi pada tahun 1885 di bawah pimpinan Wundt dan kemudian memperoleh gelar doktor di Universitas Heidelberg pada tahun 1887. Hugo Meisterberg. Pada tahun 1887, Meisterberg menerima posisi sebagai tutor pribadi dan juga dosen di Universitas Freiburg dan kemudian menerbitkan buku kecil berjudul Aktivitas Kehendak. Buku itu dikritik oleh Wundt serta psikolog Edward T. Jenner yang menulis Dr. Meisterberg memiliki karunia menulis yang fatal dengan mudah. Fatal terutama dalam ilmu di mana akurasi adalah hal yang paling dibutuhkan. Ahli psikologi Amerika William James di sisi lain sangat terkesan dengan gagasan-gagasan Meisterberg, terutama karena mereka mendukung teori emosi James sendiri. Pada tahun 1891 hingga 1892, Meisterberg menjadi asisten profesor di Universitas Leipzig. Pada tahun yang sama, ia menghadiri Kongres Psikologi Internasional pertama di Paris, Prancis, di mana ia bertemu William James. Keduanya terus bertemu dan berekspondensi cukup sering. Pada tahun 1892, James meminta Meisterberg untuk mengambil alih laboratorium psikologi di Harvard. Karena kemampuan berbahasa Inggrisnya yang buruk pada saat itu, ia biasanya tetap di lab dan mempublikasikan karyanya dalam bahasa Jerman. James McKettle menyarankan bahwa laboratorium Meisterberg adalah yang paling penting di Amerika. Pada tahun 1898 hingga 1916, ia terpilih sebagai presiden American Psychological Association. Dukungan untuk Jerman selama Perang Dunia Pertama membuat
membuatnya menjadi fokus kritik yang cukup besar, baik di media maupun di antara anggota fakultas lainnya di Harvard pada tanggal 18 Desember 1916. Hugo Mastenberg wafat mendadak karena pendarahan otak besar dan pingsan sebelum ia dapat menyelesaikan kalimat pembukaannya di sebuah ceramah di Redcliffe. Fungsi Hugo Mastenberg dalam dunia psikologi. Yang pertama ialah dalam psikologi klinis, sesuai dengan pelatihannya dan psikologi eksperimental, serta tertarik untuk mengkonsolidasikan psikologi terapan. Mastenberg menjabat sebagai psikologi klinis di laboratoriumnya. Untuk dia, proses psikologi selalu menjadi korelasi fisik yang terletak di otak, dengan mana psikopatologi yang diamati melalui syaraf dan juga melalui pengamatan perilaku. Yang kedua ialah dalam psikologi organisasi. Mastenberg mempelajari topik perintis untuk psikologi terapan dalam organisasi, seperti kelelahan, pengaruh psikologi dan sosial dari beban kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwi Kiananto dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit tentang William James dan pemikirannya. William James lahir pada 11 Januari 1842 di New York, dan ia wafat pada 26 Agustus 1910 pada usianya yang ke-68 tahun di Tamworth, New Hampshire. Ia adalah filsuf Amerika Serikat yang terkenal sebagai pendiri dari mazhab pragmatisme. Selain terkenal sebagai seorang filsuf, ia juga merupakan seorang psikolog. William James mengajar psikologi, filsafat, fisiologi, dan anatomi di Harvard University. Selain terkenal sebagai seorang pengajar, ia juga seorang penulis yang produktif dan berbakat di bidang psikologi, filsafat, dan pendidikan. Pengaruhnya di kehidupan pendidikan Amerika Serikat sangatlah mengesankan. Karya terbesar dan paling berpengaruh dari William James adalah The Principles of Psychology. Pemikiran William James. Pragmatisme. William James selain menyebut istilah filsafatnya dengan nama pragmatisme, juga menyebutnya dengan nama empirisme radikal. Adapun yang dimaksud dengan pragmatisme adalah suatu pemikiran yang mengajarkan bahwa yang benar ialah sesuatu yang membuktikan pada dirinya sebagai yang benar, dengan perantara akibat yang bermanfaat secara praktis. Artinya, untuk menentukan apakah pemikiran dan tindakan itu benar, perlu disesuaikan dengan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Jika akibatnya membawa manfaat secara praktis, maka pemikiran itu dapat dianggap benar. Sedangkan, yang dimaksud dengan empirisme radikal adalah ajaran yang hanya menerima pengalaman sebagai suatu kenyataan terakhir. James menekankan, segala sesuatu harus dikembalikan pada pengalaman. Pengalaman yang dimaksud di sini tentunya pengalaman yang bersifat indrawi. Kontribusi James terhadap psikologi. Yang pertama ada teori emosi. Emosi memanifestasikan dari perubahan visceral yang terjadi di dalam tubuh. Ini diwujudkan melalui air mata, ketegangan otot, napas cepat, denyut jantung yang cepat, dan lain-lain. Bagi James, reaksi fisiologis ada di hadapan perasaan. Misalnya, jika seseorang tiba-tiba muncul tanpa menunggu Anda, pertama-tama Anda akan menjerit dan kemudian merasakan sensasi ketakutan atau ketakutan. Yang kedua ada teori diri. Pikiran manusia dibagi menjadi dua, ego murni dan ego empiris. Ego murni yang memberikan kita makna pada identitas kita, memberi kesinambungan pada masa kini, masa lalu, dan masa depan. Sedangkan ego empiris merujuk pada pengalaman. Itu ada hubungannya dengan apa yang kita kaitkan dengan milik kita. Karya-karya William James. Yang pertama ada The Varieties of Religious Experience yang dirilis pada tahun 1902. Kemudian ada Essays in Radical Empiricism yang dirilis pada tahun 1906. Kemudian Pragmatism yang dirilis pada tahun 1907. Yang terakhir, A Pluralistic Universe yang dirilis pada tahun 1909. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Roro Sabrina Mazia Permana Putri, NIM 0603521071. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit rangkuman dan biografi tentang salah satu tokoh psikologi fungsionalisme, yaitu John Dewey. Berikut penjelasannya. John Dewey lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di negara Burlington, yaitu negara bagian Vermont, Amerika Serikat. Ia dibesarkan di kota yang sama dari keluarga yang soleh dengan latar belakang ekonomi kelas menengah. Ibunya adalah orang Kristen yang berlatar belakang gereja evangelikal, sehingga ia memiliki pengawasan yang cukup keras terhadap kehidupan rohaninya. Namun Dewi tidak senang dengan cara demikian dan menimbulkan kecewaan baginya. Karena baginya, perasaan agama tidak sehat jika dinilai dan dijelaskan secara seksama sejauh perasaan itu ada, baik dan sedang bertumbuh. Dewi meninggal pada tanggal 1 Juli 1952 di New York, dengan meninggalkan kurang lebih 700 artikel dan 40 buah buku dalam berbagai bidang, misalnya filsafat, pendidikan, seni, sains, politik, dan pembaharuan sosial. John Dewey sendiri adalah seorang filsuf, psikolog, dan pembaharu pendidikan dari Amerika, di mana ide orisinalnya dan perhatiannya terhadap pengalaman dan refleksi, demokrasi, dan komunitas, juga lingkungan pembelajaran berpengaruh sangat kuat terhadap perkembangan dunia pendidikan dan reformasi sosial. John Dewey meyakini bahwa pendidikan harus melibatkan dan memperluas pengalaman yang berkelanjutan secara terus-menerus sehingga menjadi untayan penting dalam praktik pendidikan informal. Berikut ini adalah konsep pemikiran dari seorang John Dewey. John Dewey sendiri menyikapi permasalahan hidup dan kerumitan dalam memecahkan masalah yang dihadapinya secara pribadi maupun masalah yang terjadi dalam masyarakat. Maka, John Dewey tertarik pada konsep pragmatisme. Konsep ini menekankan bahwa makna segala sesuatu tergantung dari hubungannya dengan apa yang dapat dilakukan, dengan mengacu pada instrumentalis dan eksperimentalis. Untuk itu, setiap individu bertanggung jawab untuk terlibat dalam tugas yang berkesinambungan dengan dunianya. Pemahaman tersebut tergambar jelas dalam konsep Dewey, yaitu filsafat harus berpijak pada pengalaman atau experience dan menyelidiki serta mengolah pengalaman itu secara kritis aktif. Kata John Dewey, pemikiran kita berpangkal dari pengalaman-pengalaman dan bergerak kembali menuju ke pengalaman-pengalaman. John Dewey meyakini bahwa pendidikan harus melibatkan dan memperluas pengalaman yang berkelanjutan secara terus-menerus sehingga menjadi untayan penting dalam praktik pendidikan informal. Eksplorasi pemikiran dan refleksi dari Dewey yang terkait dengan peran para pendidik terus menjadi inspirasi. Kepeduliannya dengan interaksi dan lingkungan untuk pembelajaran memberikan kerangka kerja yang berkelanjutan dalam penerapannya. Dan hasratnya untuk demokrasi dalam pendidikan adalah upaya semua orang dapat berbagi dalam kehidupan bersama dan memberikan dasar pemikiran yang kuat untuk praktik dalam pengaturan asosiasi di mana pendidik informal bekerja. Berikut ini adalah sumber yang saya dapatkan dalam pengerjaan rangkuman ini. Sekian rangkuman tentang salah satu tokoh filsuf yaitu John Dewey. Segala kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Damayanti. Saya dari kelompok 6 dengan nomor NIM 0603521073. Saya akan mempresentasikan seorang tokoh psikologi fungsionalisme yang bernama James McKenna. James McKenna lahir pada tanggal 25 Mei 1860 di Easton, Pennsylvania, dan ia wafat pada tanggal 20 Januari 1944. James McKenna adalah profesor psikologi pertama di Amerika Serikat, mengajar di University of Pennsylvania. Selama masa-masa awal itu, psikologi sering dianggap sebagai ilmu yang lebih rendah dan sering dipandang sebagai pseudosains. Kita dikreditkan dengan membantu menetapkan legitimasi psikologi sebagai ilmu berkat fokusnya pada metode kuantitatif. Dia juga pendiri dan editor sejumlah jurnal ilmiah termasuk The Psychological Review. Masa muda James McKenna. James McKenna adalah anak kedua yang lahir dari keluarga kaya di Pennsylvania. Ayahnya yang bernama William
adalah seorang pendeta Presbyterian yang kemudian menjadi presiden Eton College. Pamannya adalah Alexander Gilmore Cato, senator Amerika Serikat untuk New Jersey. Cato belajar di Lafayette College mulai usia 16 tahun, di mana dia belajar sastra Inggris, dan dia kemudian lulus dengan gelar Magister Akademik. Setelah mengunjungi Jerman untuk studi pascasarjana, Cato bertemu William Wood dan mengembangkan minat dalam psikologi. Setelah belajar singkat di Universitas Johns Hopkins, Cato kembali ke Jerman untuk melayani sebagai asisten Wood. Cato melanjutkan untuk mempublikasikan disertai psikologi pertama oleh seorang Amerika. Awal karir James Macon Cato. Cato dianugerahi gelar PhD pada tahun 1886 dan menjadi dosen di Universitas Cambridge. Dia kembali ke Amerika Serikat untuk mengajar psikologi di University of Pennsylvania dan kemudian di Universitas Columbia. Pada tahun 1895, ia menjadi presiden American Psychological Association. Cato kemudian dipecat dan posisinya di Columbia atas penentangan publiknya terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Pertama. Dia kemudian memenangkan gugatan terhadap universitas dan dengan uang yang diberikan oleh pengadilan, mendirikan perusahaan psikologis dengan Edward L. Thorndike dan Robert S. Woodward. Korporasi adalah salah satu pencipta dan administrator tes mental terbesar. Kontribusinya dalam dunia psikologi ialah Cato adalah tokoh penting dalam psikologi berkat penelitiannya tentang kecerdasan, penggunaan atas metode kuantitatif dan fokusnya pada pembentukan psikologi sebagai ilmu yang sah. Pada awal sejarahnya, psikologi sering dipandang sebagai ilmu yang lebih rendah atau bahkan pseudosains, sebagaimana dijelaskan Cato dalam pidato APA pada tahun 1895. Dalam perjuangan untuk eksistensi yang memperoleh di antara ilmu psikologi terus mendapatkan tanah. Pertumbuhan akademik psikologi di Amerika selama beberapa tahun terakhir hampir tanpa preseden. Psikologi adalah mata pelajaran yang diperlukan dalam kurikulum sarjana dan di antara psikologi program universitas mendatangi ilmu-ilmu terkemuka lainnya dalam jumlah siswa yang tertarik dan dalam jumlah karya asli yang dicapai. Cato juga fundamental dalam mendirikan beberapa jurnal psikologi utama, termasuk The Psychological Review, Journal of Science, dan Popular Science Monthly, yang kemudian menjadi ilmu populer. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Yolanda Nisa Rizkita dengan NIM 0603521069 akan menjelaskan tokoh psikologi fungsionalisme yaitu James Roland Angel. James Roland Angel lahir pada tanggal 8 Mei 1869 di Burlington, Vermont. Ia dilahirkan ke dalam salah satu keluarga akademis bintang dalam sejarah Amerika. Ayahnya adalah presiden dari University of Vermont. Studi akademis tidak dianggap serius oleh Angel muda, sampai dia membaca teks John Dewey tentang psikologi selama tahun keduanya di University of Michigan. Pengalaman itu memulai kehidupan intelektual yang akan membawanya ke profesi psikologi. Setelah lulus pada tahun 1890, ia menghabiskan 3 tahun dalam studi pascasarjana. Tahun pertama, ia tetap di Universitas Michigan, menerima gelar master dalam filsafat di bawah arahan John Dewey, seorang filsuf terkenal. Tahun kedua, ia belajar di Harvard dengan William James, seorang psikolog terkemuka dan lulus dengan gelar master di bidang psikologi. Tahun ketiga, ia pergi ke Jerman untuk melanjutkan studi psikologinya. Pada akhir tahun itu, tesis doktornya diterima di Universitas Halle, bergantung pada revisi untuk meningkatkan bahasa Jermannya. Tapi sebaliknya, ia menerima posisi mengajar di bidang psikologi di University of Minnesota. Segera setelah kedatangannya di Minnesota,
Dia menikahi tunangannya, Marian Wadras, dan dikaruniai 2 anak. Menurut Angel, ada 3 poin utama tentang fungsionalisme. Yang pertama, psikologi fungsional tertarik dalam operasi mental dengan cara aktivitas mental dan hubungannya dengan kekuatan biologis yang lebih besar. Angel percaya bahwa psikolog fungsional harus mempertimbangkan evolusi operasi mental pada manusia sebagai salah satu cara tertentu untuk menghadapi kondisi lingkungan kita. Lalu yang kedua, proses mental bantuan dalam kerjasama antara kebutuhan organisme dan lingkungannya. Fungsi mental membantu organisme bertahan hidup dengan membantu dalam kebiasaan perilaku organisme dan situasi yang asing. Lalu yang ketiga, pikiran dan tubuh tidak dapat dipisahkan karena fungsionalisme adalah studi tentang operasi mental dan hubungan mereka dengan perilaku. Hubungan total organisme dan lingkungan dan fungsi pikiran atau tempat dalam persatuan ini adalah pada pertanyaan. Angel menerbitkan buku teks psikologi, sebuah studi pengantar dari struktur dan fungsi kesadaran manusia pada tahun 1904. Ia menjadi laporan utama dari pendekatan fungsionalis untuk psikologi. Angel mencatat bahwa tujuan psikologi adalah untuk mempelajari bagaimana pikiran membantu organisme menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan fungsionalisme adalah metode di mana untuk belajar kesadaran dan bagaimana meningkatkan hubungan organisme dengan lingkungan. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai salah satu tokoh psikologi fungsionalisme yaitu James Roland Angel. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi fungsionalisme yaitu Robert Session Woodward. Biografi Robert Session Woodward lahir pada 17 Oktober 1869 di Amerika Serikat. Pada tahun 1891, ia menerima gelar dalam bidang filsafat di Amherst College dan kemudian dilatih dalam sains dan matematika. Pada tahun 1895, ia memulai studi spesialis filsafat di Universitas Harvard yang berakhir pada tahun 1896. Pengajarnya adalah filsuf dan ilmuwan William James yang memotivasi dia untuk menjadi dokter dalam bidang psikologi. Woodward menyelesaikan gelar dokter dengan penyelidikan pada ketepatan gerakan sukarela. Woodward menjabat sebagai profesor di universitas yang sama, di mana saat itu ia menjalin hubungan yang profesional dan erat dengan psikologi yang paling representatif. Selanjutnya, ia menyelesaikan pelatihan postdoktoral di University of Liverpool yang menyelesaikannya pada tahun 1902. Setelah ini, ia kembali ke Universitas Columbia untuk menjadi guru ditemani oleh istrinya, Gabrielle Scott. Robert S. Woodward meninggal pada tahun 1962, tanggal 4 Juli. Di New York. Kontribusi terhadap psikologi. Kontribusi utama Robert S. Woodward untuk psikologi adalah pembelaan terhadap apa yang diperlukan menggabungkan pendekatan yang berbeda untuk memiliki pemahaman psikologi yang luas. Pada abad ke-20, Woodward mengusulkan sistem pemilikan psikologis yang terpadu. Pada saat yang sama, ia menentang determinisme metodologis dominan dalam psikologi dan mengatakan bahwa perlu untuk mengadopsi pendekatan eklektik dalam memahami perilaku manusia. Pandangan terhadap psikologi. Woodward berpendapat bahwa perilaku adalah fungsi dari rangsangan lingkungan, tetapi demikian juga komposisi organisme dan kesadarannya sendiri. Untuk psikologi ini, perlu mengembangkan psikologi setengah jalan yang dapat diadaptasi atau digeneralisasi untuk kepentingan semua kebutuhan manusia. Dalam hal ini, Woodward mempertimbangkan hal itu baik pikiran maupun kesadaran adalah objek penelitian yang sangat sah dalam psikologi ilmiah. Psikologi saat itu yaitu antara perdebatan tentang mempelajari perilaku yang dapat ditaati atau proses mental internal. Dari sini, ia mengembangkan dua konstruksi penting untuk psikologi,
metafora interaksionis dari dinamika untuk merujuk pada peran menentukan dari alam dan lingkungan, dan modal penjelas dari yang terakhir dengan rumus stimulus, organism, dan respon atau SOR. Di sini kita bisa lihat buku atau karya unggulan dari Woodward. Beberapa karyanya yang paling dikenal adalah Elemen Psikologi Fisiologis 191 dan Dynamic Psikologi 1918, di mana ia menganalisis perilaku dan hubungannya dengan proses fisiologis serta berhubungan dengan metode introspektif. Berikut adalah sumber-sumbernya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Yolanda Anissa Rizkita dengan NIM 0603521069 akan menjelaskan tokoh fungsionalisme yaitu Harvey Carr. Harvey Carr lahir di Morris, Illinois pada tanggal 30 April 1873. Terkenal karena pendekatan metodis dan menyeluruh untuk sainsnya. Karyanya sebagian besar dikhususkan untuk studi kognisi dan persepsi hewan. Carr berkolaborasi dengan John B. Watson pada proyeknya yang paling terkenal yaitu eksperimen Kerplunk. Carr memegang jabatannya sebagai Ketua Departemen Psikologi di Universitas Chicago dari 1926 hingga 1938. Dia juga menjabat sebagai Presiden American Psychological Association pada tahun 1926. University of Colorado memberikan pengalaman pertama yang unik di bidang psikologi. Tahun berikutnya, 1902, Carr diberi beasiswa sebagai mahasiswa pascasarjana di Universitas Chicago untuk mempelajari psikologi eksperimental. Carr mengambil kolaborasi dengan Watson di lab dan memulai pekerjaannya dalam persepsi ruang angkasa. Persepsi, penalaran spesial, navigasi labirin, dan kognisi hewan tetap menjadi minat utama Carr. Pada tahun 1905, Carr mempertahankan disertasinya yaitu ilusi visual gerakan selama penutupan mata. Carr kembali ke Chicago pada tahun 1907 dan bekerja dengan Watson di eksperimen Kerplunk. Setahun setelahnya, Carr mengambil alih penelitian hewan di Chicago dan melanjutkan pekerjaan yang telah mereka kembangkan. Carr semakin fokus pada konsep seperti pembelajaran, kesadaran, dan pikiran. Dalam fungsionalisme versi Carr, yang disebutnya psikologi Amerika, efek adaptasi dan pembelajaran ditekankan. Dia menemukan psikologi ditentukan oleh aktivitas mental. Meskipun dia dikenal terbuka terhadap ide-ide baru, dia memiliki keraguan untuk menerima gagasan Watson behaviorisme, terutama karena bertentangan dengan idenya mentalisme. Buku teks Carr yang berjudul Psychology pada tahun 1925 menampilkan fungsionalisme dalam bentuknya yang paling sempurna. Penting bagi kita untuk mempertimbangkan dua dari beberapa poin utama. Yang pertama, Carr mendefinisikan pokok kajian psikologi sebagai aktivitas mental, proses-proses seperti memori, persepsi, perasaan, imajinasi, penilaian, dan kemauan. Yang kedua, fungsi-fungsi aktivitas mental ini akan mendapatkan, menguatkan, mempertahankan, mengorganisasikan, dan mengevaluasi pengalaman dan penggunaan pengalaman-pengalaman untuk menentukan tindakan seseorang. Carr menyebut bentuk tindakan yang spesifik di mana aktivitas mental terjadi sebagai tingkah laku, adaptasi, atau adjustif, yaitu menyesuaikan. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai tokoh Harvey Carr, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwikiananto dari kelompok 6. Kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang Edward Lee Thorndike dan pemikiran-pemikirannya. Edward Lee Thorndike lahir pada 31 Agustus 1874 di Williamsburg, Massachusetts, Amerika Serikat, dan ia meninggal pada 9 Agustus 1949 di Montrose, New York. Ia adalah anak dari seorang pendeta Metodis di Lowell, Massachusetts. Thorndike lulus dari The Roxbury pada tahun 1891 di West Roxbury, Massachusetts, dan Wesleyan University pada tahun 1895. Ia mendapat gelar Master of Arts di Harvard University pada tahun 1897. Selama di Harvard,
ia tertarik pada bagaimana hewan belajar atau etologi dan bekerja sama dalam penelitian dengan William James. Setelah itu, ia menjadi tertarik pada hewan manusia dan kemudian mengabdikan dirinya demi penelitiannya ini. Pada tahun 1898, ia menyelesaikan PhD-nya di Universitas Columbia di bawah pengawasan James McKean Cattell, salah satu pendiri psikometri. Teori koneksionisme adalah teori yang ditemukan dan dikembangkan oleh Edward Lee Thorndike berdasarkan eksperimen yang ia lakukan pada tahun 1890-an. Eksperimen ini menggunakan hewan-hewan terutama kucing untuk mengetahui fenomena belajar. Pada eksperimen ini, seekor kucing yang lapar ditempatkan dalam sangkar berbentuk kotak berjeruji yang dilengkapi dengan peralatan seperti pengungkit, grendel pintu, dan tali yang menghubungkan pengungkit dengan grendel tersebut. Peralatan itu ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan kucing tersebut memperoleh makanan yang tersedia di depan sangkar tadi. Kemudian, keadaan bagian dalam sangkar yang disebut puzzle box atau teka-teki itu merupakan situasi stimulus yang merangsang kucing untuk bereaksi melepaskan diri dan memperoleh makanan yang ada di muka pintu. Mula-mula kucing tersebut mengeong, mencakar, dan berlari-larian, namun gagal membuka pintu untuk memperoleh makanan yang ada di depannya. Akhirnya, entah bagaimana secara kebetulan kucing itu berhasil menekan pengungkit dan terbukalah pintu sangkar tersebut. Eksperimen puzzle box ini kemudian terkenal dengan nama instrumental conditioning, artinya tingkah laku yang dipelajari berfungsi sebagai instrumental atau penolong untuk mencapai hasil atau ganjaran yang dikehendaki. Berikut ciri trial and error. Ciri-ciri belajar dengan trial and error adalah, yang pertama, ada motif pendorong aktivitas. Yang kedua, ada berbagai respon terhadap situasi. Kemudian, ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah. Yang terakhir, ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan. Hukum belajar Thorndike. Yang pertama adalah Law of Readiness. Semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Kemudian, Law of Exercise. Semakin sering suatu tingkah laku diulang-ulang, atau dilatih, atau digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Yang terakhir, Law of Effect. Hubungan stimulus-respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Rora Sabrina Majaya Pramana Putri, NIM 0603521071. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan biografi dan teori dari salah satu tokoh psikologi fungsionalisme, yaitu Arnold Lucius Gesell. Dan berikut penjelasannya. Lucius lahir pada tanggal 21 Juni 1880 di Wisconsin. Ia adalah anak pertama dari 5 bersaudara yang dimana mereka semua memiliki minat yang sama di bidang edukasi. Lucius adalah seorang psikolog sekaligus dokter anak yang juga merintis di dunia perkembangan anak. Lucius Gesell mendapatkan gelar sarjana filsafatnya di Wisconsin pada tahun 1903. Sebelum melanjutkan studinya, ia menjadi guru di salah satu sekolah menengah. Kemudian, ia meraih gelar PhD-nya di Universitas Clark. Universitas Clark sendiri mendapatkan banyak pengaruh dari G. Stanley Hall yang menemukan studi mengenai anak. Selain itu, ia dikenal sebagai psikolog anak. Hal ini disebabkan karena inisiatifnya untuk pertama kali mendirikan klinik perkembangan anak. Selanjutnya, ia menggunakan metode observasi dalam penelitiannya. Metode ini sangat sederhana tetapi teliti, karena dibantu dengan alat-alat seperti kamera film dan cermin searah. Metode observasi tingkah laku di bawah kondisi-kondisi terkontrol. Gesell sendiri beranggapan bahwa perkembangan anak berasal dari dalam anak itu sendiri, yaitu dari aksi gen-gen di tubuhnya, dan dia menyebutkan proses ini dengan kematangan.
Berikut ini adalah teori-teori dari Gesell. Dia memiliki ide-ide tentang perkembangan normal anak-anak. Bahwasanya perkembangan ini tercermin dalam teori maduratif tentang perkembangan anak yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1925. Kontribusi utama teori Gesell adalah gagasan bahwa semua anak melewati fase yang sama dalam proses perkembangan mereka. Setelah lebih dari 50 tahun, penelitian dan observasi di kliniknya untuk pengembangan anak diale, teorinya sangat mempengaruhi bidang psikologi serta di bidang pendidikan. Sekian penjelasan dari saya tentang teori dan biografi dari seorang Lucius Gesell. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.